Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, pada podcast Saga kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, baik di media sosial maupun juga di media mainstreaming. Kita mengambil topik pada kesempatan hari ini, raise yourself, not someone else. Pacu dirimu, jadilah dirimu sendiri, bukan menjadi orang lain. Nah, sahabat keluarga, sebelum kita membahas berbagai fenomena tersebut, kita ikuti berbagai pendapat dan juga berbagai pengalaman dari berbagai kalangan terkait dengan seberapa sering dan seberapa tidak seringnya orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita ikuti video berikut ini. Pasti. Masih. Ya kalau sekarang udah enggak, kalau dulu sering membanding-bandingkan. Nah, sahabat keluarga, kita sudah menyaksikan tadi videonya. Kita lihat betapa kemudian pengalaman-pengalaman orang ini baik sengaja maupun tidak sengaja seringkali membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sebenarnya fenomena membandingkan diri dengan orang lain ini seringkali terjadi juga sejak kanak-kanak, di mana di dalam satu keluarga sering tidak terhindarkan para orang tua membandingkan anak-anaknya dengan anak-anak orang lain ataupun antar anak-anaknya sendiri. Misalnya si sulung dengan adiknya, dengan yang tengah ataupun dengan yang bungsu dan sebagainya. Hal yang sering kali tidak terhindarkan walaupun keluarga itu sendiri sebenarnya memiliki pengetahuan yang cukup bahwa hal membanding-bandingkan ini adalah hal yang tidak baik. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun antar keluarga dan juga baik individu-individu, anak-anakkah, remaja maupun orang-orang yang sudah beranjak dewasa, secara tidak disadari sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Hal itu dia dapatkan bisa dari pengalaman masa kecilnya, bisa juga dari pertemanan atau pergaulan dia sehari-hari. Mungkin karena nggak percaya diri. Kalau melihat orang lebih baik dari kita tuh kita kayak gimana sih, kayak ada rasa minder, kayak ada rasa gimana ya cara kita bisa jadi sebaik dia. Biasanya karena kurang percaya diri, terus orang-orang di sekitarnya lebih, jadi dia merasa kurang terus gitu. Kalau untuk membandingkan itu kita yang positif aja Mbak ya. Kalau kayak kerajinan gitu ya kan, kita diri kita sama orang lain itu kita bisa nggak melebihi dia, tapi dalam hal yang positif aja ya, bukan hal yang negatif gitu. Nah, sahabat keluarga, sebenarnya mengapa kita sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau mengapa kita seringkali melihat rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita, sehingga kita seringkali lupa untuk merawat rumput kita sendiri, yang akibatnya rumput di halaman rumah kita ini menjadi tidak terurus, menjadi layu dan bahkan menjadi kering. Sementara rumput tetangga yang memang terurus dengan baik, itu kita lihat terus, kita perhatikan terus, dan kita melihatnya semakin hari semakin hijau, semakin hari semakin rimbun, semakin indah dan semakin cantik. Kita lupa bahwa di halaman rumah kita juga ada rumput. Ada tanaman rumput. Kenapa kita tidak sirami? Kenapa kita tidak rawat dengan baik? Kenapa kita tidak beri pupuk? Kenapa kita terus mengeluh-elukan rumput di halaman orang lain? Itu kira-kira fenomena ketika kemudian anak, remaja maupun orang yang sudah beranjak dewasa yang seringkali melihat paparan tampilan di media sosial yang demikian indah, demikian nyaman, yang demikian glamor, seringkali kemudian pikirannya tertuju terus kepada tampilan-tampilan, paparan-paparan orang-orang yang menampilkan dirinya
seperti itu di media sosialnya. Pada kenyataannya, apakah memang seindah dengan media sosialnya? Ini sebenarnya juga belum tentu. Hal-hal yang sehari-hari kita lihat di media sosial, bisa di Facebook, bisa di Instagram, maupun di berbagai media sosial lainnya, seringkali menampilkan hal-hal yang indah, yang bahagia, sukses, glamor, dan hal-hal yang menarik hati lainnya. Tapi jika hal yang ditampilkan di media sosial itu memang demikian adanya sesuai dengan kondisi kenyataannya, maka pastilah hal tersebut dicapai dengan sebuah ikhtiar, dengan sebuah upaya yang sungguh-sungguh. Ada kalanya yang ditampilkan di dalam media sosial ini tidak sesuai dengan aslinya, atau seringkali orang menampakkan hal-hal yang baik-baik saja yang padahal keadaan sebenarnya tidak seperti yang ditampilkan di media sosial. Nah, sahabat keluarga, sudah waktunya kita merefleksikan diri, mengintrospeksi diri apabila melihat hal-hal semacam itu di media sosial. Bukan berarti kita terus ingin merubah diri kita menjadi orang lain, tetapi tetaplah menjadi diri sendiri dan terus berupaya. Apabila yang dilihat ini adalah contoh yang baik, ingin diraih seperti yang dicontohkan itu, maka kita meraihnya bukan dengan cara memandangi foto, memelototi berbagai tampilan-tampilan dan juga menyaksikan video-video saja, namun kita harus menyertakan ikhtiar-ikhtiar yang sungguh-sungguh dan juga lesson learned, mempelajari dari success story yang dipaparkan oleh tokoh yang kita sedang idolakan tersebut. Jadi pelajari cara-cara ketokohannya, pelajari cara-cara kegigihannya, dan juga cara-caranya meraih cita-cita dan juga meraih posisinya. Nah, sahabat keluarga, bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan buruk yang satu ini dan berhenti membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri sendiri? Kita bisa ikhtiar, di antaranya yang pertama, terimalah dirimu apa adanya, bahwa hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas dirimu itu sudah sebaik-baik komposisi, sudah sebaik-baik ciptaan. Terimalah dia apa adanya, maka kenali pula potensi-potensi yang ada dalam dirimu yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Setiap manusia pasti unik, setiap manusia pasti punya kelebihan, dan setiap manusia juga ada kekurangan. Maka kenali kelebihan-kelebihanmu. Bagaimana cara kita untuk mengenali kelebihan yang ada dalam diri kita? Tentu itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Contoh kecil misalnya, ketika kita melihat seseorang yang berpidato demikian menggebu-gebu, demikian hebatnya, lalu kemudian kita bisa mencobanya. Mencobanya di rumah bisa dengan bercermin, bisa dengan membaca teks, dan seterusnya. Apabila kita belum bisa sehebat idola kita yang menyampaikan pidato demikian menggebu-gebu, hal ini bukan berarti Anda gagal atau tidak bisa seperti itu. Anda bisa terus melatihnya, atau bahkan Anda bisa menambahkan dengan melatih hal lain, misalnya menulis. Tuliskan ide-ide Anda ke dalam sebuah tulisan, lalu bandingkan apakah kemudian passion Anda itu lebih cenderung ke berbicara di depan publik atau menjadi public speaker, ataukah Anda lebih cenderung menjadi penulis skrip atau penulis cerita, cerpen, dan sebagainya. Ini terus bisa diasah dan kenali yang mana yang lebih menjadi passion dan mana yang menjadi kekuatan Anda. Yang kedua yang bisa dilakukan, cintai masa lalu Anda. Lah, kenapa masa lalu harus dicintai? Masa lalu itu kan adalah masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu. Jadikan masa lalu ini
sebuah pembelajaran, bukan hal yang terus untuk diungkit-ungkit, disesali, atau bahkan kita marah terhadapnya. Kalau tidak ada masa lalu, maka tidak akan pernah ada masa saat ini dan juga masa yang akan datang. Nah, masa lalu bisa kita lalui dengan demikian berlikunya, masa lalu bisa kita lalui dengan demikian sulit, menyedihkan, bahkan luar biasa. Kita harus memiliki sebuah perjuangan, tetapi ada kalanya juga masa lalu orang yang lain lagi ini demikian mudahnya, baru kemudian di saat sekarang ini kesulitannya datang. Nah, yang terpenting dari masa lalu, masa kini itu adalah bagaimana kita menyikapi sebuah kesulitan, bagaimana kita menyikapi sebuah kegagalan, bagaimana kita menyikapi sebuah kekecewaan, dan seterusnya. Maka itu yang akan menentukan siapa Anda. Jika Anda dapat menjadikan sebuah kegagalan adalah sebuah cambuk untuk Anda belajar lebih giat lagi, cambuk untuk Anda mengenali hal-hal apa yang menjadikan Anda gagal, lalu kemudian tidak mengulanginya, lalu kemudian merubah cara-cara agar menjadi tidak gagal, maka disitulah Anda menjadi pemenang sejati. Demikian juga halnya ketika Anda menghadapi sebuah kekecewaan. Apabila kekecewaan itu kemudian Anda resapi, kemudian Anda renungkan bahwa yang sebenarnya bukan sebuah kekecewaan yang Anda sedang hadapi. Bisa saja hal tersebut sebenarnya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa, agar Anda tidak terjebak pada situasi yang tidak baik untuk Anda, pada situasi yang membahayakan Anda yang Anda tidak ketahui ketika Anda sedang merasakan kecewa. Nah, sahabat keluarga, sesungguhnya segala sesuatu kejadian yang dialami itu terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah obat, itu adalah bentuk-bentuk pertolongan Allah. Maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian kita menyikapi setiap kejadian itu, bahwa kejadian itu pasti memiliki makna-makna baik, pasti terselip di dalamnya niat-niat baik Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas kita semua. Hal yang ketiga yang dapat dilakukan, lakukan detoksifikasi atau detox media sosial. Caranya misalnya dengan berpuasa, tidak bermedia sosial. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari, 1 minggu, bahkan bisa 1 bulan, sesuai dengan kebutuhan detox Anda masing-masing. Dengan demikian, selama melakukan detoksifikasi dengan tidak bermedia sosial sama sekali dalam kurun sekian hari, lakukan introspeksi diri, lakukan kemudian penguatan terhadap hal-hal yang mestinya dimunculkan dari dalam diri. Kenali siapa diri Anda, kenali kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri Anda. Belajar memaafkan terhadap diri sendiri, belajar memaafkan juga terhadap orang lain, kemudian susun langkah-langkah positif yang pasti untuk masa kini dan masa depan Anda dengan menuliskannya agar tidak lupa, menuliskannya di dalam sebuah catatan-catatan yang Anda sendiri bisa membacanya sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan demikian, maka Anda kembali ke diri Anda sendiri, luangkan waktu untuk diri sendiri, me time, lakukan hal-hal yang positif untuk Anda dapat mengenali diri Anda sendiri. Maka kenali diri Anda, temukan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri Anda. Lakukan hal-hal kecil yang simple, yang bisa dilakukan sehari-hari, misalnya dengan menuliskan pikiran-pikiran Anda, menuliskan tujuan-tujuan hidup Anda, lalu kemudian formulasikan kembali apa sesungguhnya yang Anda inginkan. Maka dengan memformulasikan atau merumuskan hal yang Anda inginkan dalam hidup ini, itu kemudian Anda akan mengenali, oh tujuan hidup saya sebenarnya
ingin menjadi pribadi yang lebih baik terhadap diri saya sendiri di masa lalu. Jadi saya bukan ingin lebih baik daripada orang lain, tetapi saya menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dengan diri saya sendiri. Jika masa lalu saya melakukan kegagalan-kegagalan, lalu atas kegagalan tersebut kemudian saya marah, saya frustasi, maka sekarang atas kegagalan tersebut saya tidak akan marah, saya akan pelajari kenapa saya gagal, saya akan pelajari bagaimana untuk bisa menjadi sukses. Jadi saya menjadi pribadi yang lebih baik dibanding diri saya sendiri pada masa yang lalu. Nah, sahabat keluarga, hal lain yang dapat kita lakukan adalah banyak-banyaklah bersyukur terhadap hal-hal yang telah Anda miliki saat ini, terhadap situasi kondisi Anda saat ini bagaimanapun kondisinya. Bersyukurlah. Pandai-pandai bersyukur, maka dengannya nikmat itu niscaya akan ditambahkan. Nah, sahabat keluarga, pandai-pandai bersyukur ini bahwa kita memiliki keluarga yang baik, memiliki teman-teman yang baik misalnya. Mensyukuri atas makan siang kita yang kita bisa nikmati misalnya. Mensyukuri atas kita bisa bangun pagi dengan segar. Mensyukuri bahwa kita masih mampu berjalan di atas kedua kaki kita sendiri. Mensyukuri bahwa kita memiliki tangan yang dapat kita gerakan, yang dapat kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orientasikan dengan apa yang diberikan kepada kita untuk kita syukuri sebanyak-banyak rasa syukur. Insya Allah niscaya kebaikan, nikmat itu akan terus ditambahkan dengan bersyukur. Nah, sahabat keluarga, hal lain yang perlu juga kita sadari bahwa setiap manusia pasti tidak sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Sang Maha Pencinta, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, sebagai manusia tentu tempatnya memang kita ini khilaf, tempatnya kita ini lupa, tempatnya kita ini berbuat kekurangan-kekurangan. Namun kita telah dibekali pula dengan akal pikiran, dengan hati, dengan intuisi-intuisi untuk senantiasa maju ke depan, melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga mengupayakan, mengikhtiarkan hal-hal yang terbaik yang dapat kita ikhtiarkan. Sahabat keluarga, selain itu setiap insan, setiap manusia memiliki zona waktu masing-masing dalam pencapaian hidupnya. Kita sering melihat ada yang pencapaiannya di usia yang sangat dini, bahkan di usia belasan tahun telah menghasilkan karya-karya gemilang baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun dalam dunia berbisnis, misalnya dalam dunia perekonomian. Ini kita bisa saksikan dan kita bisa lihat seperti beberapa contoh-contoh berikut ini. Nadiem Makarim. Kamu kenal nggak guys? Nih, aku kenalin ya. Nadiem Makarim adalah lelaki berusia 34 tahun. Ia sukses berkat usaha ojek online-nya yang diberi nama Gojek. Hendy Setiono. Siapa sangka dari bisnis gerobak yang ia miliki bisa menjadikan Hendy Setiono sebagai pengusaha sukses yang bisnisnya telah berkembang hingga 1.200 outlet di dalam hingga luar negeri. Hendy Setiono mendirikan Kebab Baba Raffi bersama istrinya sejak tahun 2007. Pria yang lahir pada 30 Maret 1983 ini awalnya memperoleh ide usaha kuliner Timur Tengah saat dirinya sedang berkunjung ke Qatar. Namun di sisi lain, ya, ada juga yang zona waktunya itu baru tiba ketika dia sudah lansia misalnya, seperti contoh berikut ini. Today, there are over 20,000 KFC outlets around the world,
As you can see, he was rejected more than 1,000 times before he sold his recipe, and almost his entire life he failed at every job he tried. It was time for a new business tactic. Sanders began traveling across the United States, visiting potential franchisee restaurants and offering them his chicken recipe in return for 4 cents on every chicken sold. It wasn't an easy life. It was a slow, expensive, and humiliating way to pursue business partners, especially considering he spent that time living out of his car and eating meals begged from friends. But it worked. By 1964, he had franchised over 600 outlets and built a company worth millions. Nah, dari contoh-contoh video-video tadi kita bisa melihat betapa range waktu, tenggang waktu itu sangat panjang, sangat luas, zona waktu masing-masing yang dimiliki oleh setiap insan, oleh setiap manusia. Oleh karenanya, yuk sahabat keluarga, kita jangan pernah ingin menjadi orang lain, jadilah diri sendiri, miliki waktu sendiri untuk kita bisa berkiprah, untuk kita bisa berkarya, dan juga untuk kita bisa mempersembahkan karya-karya kita bagi kemaslahatan orang banyak umat manusia. Sahabat keluarga, jauhi sejauh-jauhnya rasa kecewa yang berlebihan atau rasa kecewa yang dipendam terus-menerus. Karena sesungguhnya rasa kecewa yang dipendam terus-menerus itu hanya akan merugikan diri sendiri. Demikian juga rasa marah, rasa frustasi, dan sebagainya. Ini hal-hal negatif yang semestinya tidak kita pendam berlama-lama di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan pertama kali kita mengikhlaskan hal yang sudah terjadi. Toh yang sudah terjadi, terjadi. Tidak bisa diputar balik. Yang sudah terjadi kita ikhlaskan, kita bermuhasabah diri, hal tersebut kenapa bisa terjadi, dan di kemudian hari agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Ini kita bisa mempelajarinya. Lalu kemudian percayalah juga dalam setiap kejadian itu pasti terselip niat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan Anda, yang juga ingin menghindarkan Anda dari kejadian-kejadian yang lebih buruk. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, di dalam sebuah kesulitan, di dalamnya sudah disediakan kemudahan-kemudahan. Dan itu pasti. Setiap kesulitan ada kemudahan. Itu pasti. Coba kita renungkan dalam perjalanan hidup kita dan juga di dalam pengalaman-pengalaman kita sehari-hari, apa sajakah yang sudah sempat terfikirkan dan sudah sempat kita bisa lihat langsung. Oh iya, kesulitan pandemi COVID ini melahirkan kemudahan-kemudahan, katakanlah komunikasi bisa dilakukan dengan cara virtual, kemudahan-kemudahan bisa dilakukannya telemedicine, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Dan itu juga kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh-contohnya tentu sangat beragam sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kita rasakan masing-masing. Bagi keluarga kami, misalnya contohnya, kesulitan pandemi ini telah memberikan kemudahan betapa selama masa Ramadan misalnya, bisa dilakukan sholat tarawih di rumah bersama, bisa dilakukan buka puasa bersama, bisa dilakukan juga makan sahur bersama, yang mana di saat-saat sebelum pandemi, rasanya dengan aktivitas kami semua sekeluarga ini melakukan buka puasa bersama setiap hari selama 1 bulan penuh itu belum pernah terlaksana. Pasti ada saja yang aktivitas berbuka puasanya di luar rumah. Nah, sahabat keluarga, sejak saat ini saya mengajak yuk kita berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, demikian sebaliknya membandingkan orang lain dengan diri kita. Pada hakikatnya matahari dan bulan pun tidak bisa terbandingkan. Sama-sama bercahaya namun tidak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Yang satu dengan yang lainnya memiliki waktu edar masing-masing. Matahari bersinar di kala siang hari,
rembulan bersinar di kala malam hari. Biarkan mereka bersinar pada orbit dan juga pada waktunya masing-masing. Belajar dari matahari dan rembulan yang sama-sama bersinar pada orbit dan juga pada masanya masing-masing. Nah, maka kita pun demikian, masing-masing telah memiliki porsi kehidupannya masing-masing. Maka stop membanding-bandingkan diri masing-masing kita, stop membandingkan dirimu dengan diri orang lain, membandingkan diri orang lain dengan dirimu. Jadilah diri sendiri yang semakin hari semakin baik dibandingkan dengan diri kita sendiri di masa lampau. Nah, sahabat keluarga, berhentilah kita mengejar bayang-bayang sendiri. Karena bayang-bayang apapun bagusnya, sebagaimanapun bagusnya, dia adalah tetap bayang-bayang. Yang terbaik adalah tetap dirimu sendiri. Stop mengejar bayang-bayang, kejar cita-citamu yang tertanam dalam jiwamu, yang terpatri di dalam hatimu. Sahabat keluarga, kita telah berbincang-bincang tentang bagaimana raise yourself, not someone else. Jadilah diri sendiri, pacu dirimu, bukan orang lain, bukan menjadi orang lain. Jadi dirimu sendiri yang semakin hari semakin keren. Demikian sahabat keluarga, bincang-bincang podcast saga kita kali ini. Tentu saja jangan lupa subscribe, pencet tombol merahnya, like dan juga share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Pesan saya untuk sahabat keluarga, percaya dirinya harus ditingkatin lagi, berusaha buat jadi yang versi terbaik buat diri sendiri, punya yang terbaik lah pokoknya. Mungkin pesan dari kami untuk sahabat keluarga, jangan terlalu suka membandingkan diri sendiri, karena pada dasarnya kita itu memiliki kemampuan dari diri kita sendiri yang mungkin orang lain tidak punya. Jadi jangan terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Stop membandingkan diri sendiri karena kita pasti punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Pesan saya untuk sahabat keluarga, kalau bisa stop membandingkan diri sendiri ya. Kalau bisa kita harus percaya diri sih jatuhnya. Yakin dengan kemampuan kita, yakin juga dengan apa yang kita punya gitu ya. Jatuhnya kalau kita bisa, kita niat, kita mau, pasti mampu.